Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syariful Akmal dan teman saya Safiria Imawati, dan di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan manusia ditinjau dari perspektif teori psikoanalisa Freud dan teori psikososial Erikson. Lalu selanjutnya dijelaskan oleh Mbak Safiria. Teori psikoanalisis Sigmund Freud. Biografi Sigmund Freud, seorang psikiater lahir di Austria tahun 1856, keturunan Yahudi dan meninggal di London. Pada waktu umur 4 tahun, keluarganya pindah ke Wina dan ia menetap di kota itu selama 78 tahun. Penggagas teori psikoanalisis, struktur kepribadian manusia itu terdiri dari ID, dorongan insting bawaan, ego, aku, diri rasional, dan superego, yaitu nilai dan norma. Teori psikoanalisis adalah cabang ilmu yang dikembangkan oleh Sigmund Freud dan para pengikutnya sebagai studi fungsi perilaku psikologi manusia. Pada mulanya, istilah psikoanalisis hanya dipergunakan dalam hubungan dengan Freud saja, sehingga psikoanalisis dan psikoanalisis Freud sama artinya. Dan perkembangan ada fase oral, fase anal, fase valis, fase laten, dan fase genital. Pada fase oral, usia 0-1 tahun, bagian tubuh yang sensitif terhadap rangsangan adalah mulut. Fase tersebut memiliki ciri-ciri, yakni anak paling banyak berinteraksi dengan ibu dan segala kebutuhannya terpenuhi dari ASI. Yang kedua yaitu fase anal, usia 1-3 tahun. Fase ini bagian tubuh yang sensitif adalah anus. Ciri-ciri fase tersebut antara lain cara perkembangan fisik, anak sudah bisa bermain-main. Pusat perkembangan adalah rektum. Anak menikmati saat menahan dan mengeluarkan feses, tidak mau BAB ke toilet. Ada yang BAB lama sekali di toilet. Perkembangan pada tahap ini bisa dikaitkan dengan penanaman kedisiplinan. Yang tahap perkembangan selanjutnya yaitu fase valis atau usia 3-5 tahun. Bagian tubuh yang sensitif pada fase valis adalah alat kelamin. Pada fase ini anak sudah bermain dan berinteraksi dengan teman-temannya. Pada tahap ini anak mulai menyadari adanya hal yang berbeda, terutama jenis kelamin. Anak mengidentikan dirinya dengan ibu atau ayahnya. Fase menentukan peran jenis kelamin bagi seseorang. Kemudian yaitu fase genital, usia lebih dari 12 tahun. Terjadi sejak individu memasuki pubertas dan selanjutnya pada masa ini individu telah mengalami kematangan pada organ reproduksi, memasuki masa remaja, mengalami perubahan fisik, perubahan kembangan pada organ reproduksi, serta membangun hubungan dengan lawan jenis. Saya akan menjelaskan teori psikososial Erikson. Biografi Erikson yaitu lahir pada tanggal 15 Januari 1902 di daerah dekat kota Frankfurt, Jerman. Tahun 1929 Erikson menikah dengan gadis Kanada John Serson. Tahap-tahap perkembangan dan tahap perkembangan yang tahap pertama yaitu tahap 1 basic truth vs mistrust, usia 0-1,5 tahun. Tahap yang kedua autonomi vs sum and dog 1,5 sampai 3 tahun. Dan tahap ketiga intimate vs kulit, usia 3-6 tahun. Tahap keempat industri vs inferiority, usia antara 6 tahun sampai pubertas. Yang kelima identity vs identity confusion, pubertas sampai dewasa muda. Lalu tahap ke-6 intimasi vs isolation, dewasa muda. Yang ke-8
generativity vs stagnation dewasa tengah. Tahap ke-9 infinity vs derpy dewasa akhir. Lalu selanjutnya tahap pertama basic truth vs mission usia 0 sampai 15 tahun. Pada usia ini pemenuhan kebutuhan anak berasal dari orang tua, terutama ibu. Bagaimana respon ibu dalam memenuhi kebutuhan anak akan menentukan apakah yang terbangun true and mistrust, rasa aman dan percaya pada dunia dibangun, atau sikap mudah curiga. Yang selanjutnya tahap kedua autonomi vs shame and double usia 15 sampai 3 tahun. Tahap ini adalah tahap kedua perkembangan individu yang ditandai oleh perkembangan kemandirian. Anak usia ini akan memasuki tahap mengenal dunia eksternal, yang mana akan mencoba mengenali dunia sekitarnya dengan mulut. Selanjutnya tahap ketiga. Tahap ketiga initiative vs guilt usia 3 sampai 6 tahun. Anak muda mengembangkan kemauannya dan melakukan hal yang ia suka. Pada tahap ini, perkembangan anak ditandai dengan kemampuan prakarsa sesuai dengan tugas perkembangannya. Selanjutnya yang keempat, industry vs inferiority usia antara 6 sampai pubertas. Tahap ini terjadi pada anak saat memasuki sekolah dasar. Anak memasuki usia sekolah yang di dalamnya ada banyak tuntutan baik dari orang tua ataupun dari sekolah. 5. Identity vs identity confusion pubertas sampai dewasa. Masa ini merupakan masa identity, masa di mana seseorang mengalami perkembangan organ reproduksi hingga mencapai kematangan dan terjadi perubahan secara fisik karena dipengaruhi hormon. Yang keenam, intimasi vs isolation dewasa muda. Pada tahap ini seseorang mulai fokus dengan kehidupan perkembangan yang dipilih dan rumah tangga. Lalu tahap ke-7 generativity dan stagnation dewasa tengah. Pada tahap ini seseorang dihadapkan pada perkembangan terkait kemampuan untuk mengembangkan orang lain dengan stagnasi. Kepedulian muncul hasil dari dialog generativity vs stagnation. Mereka yang berada pada tahap ini memiliki semangat untuk membantu generasi muda dalam mengembangkan dan menjalankan hidup agar lebih berguna. Lalu selanjutnya tahap ke-8 yaitu integrity dan despair dewasa akhir. Masa di mana seseorang sudah berusia lanjut. Masa lanjut usia dalam tahap ini harus menghadapi serangkaian kehilangan fisik dan sosial. Masa ketika seseorang menilai perjalanan hidupnya sendiri. Disinilah orang akan merasa puas ataukah merasa kecewa dengan kehidupannya dan apa yang dicapainya. Lalu persamaan antara teori Erikson dan psychosexual fluence. Sebagai fluence, Erik memiliki realitas serta urutan semua tahap dalam perkembangan setiap individu sebagai hal yang tidak berubah karena sudah ditentukan sebelumnya. Erika juga mengakui adanya struktur kepribadian triganda manusia yang terdiri dari 3 komponen yaitu ide, ego, dan superego. Menyetujui bahwa rencana dasar kepribadian manusia ditandai oleh berbagai hal, tetap seperti konflik traumatis yang mungkin berhubungan dengan menyusui anak, pembuangan air seni atau fases. Lalu perbedaan pendapat antara Erikson dan Freud. Psikoseksual Freud berdasarkan pendekatan perkembangan efektif, irasional, dan naluriah
seksualitas dan agresi manusia, sedangkan Erikson menciptakan pendekatan psikoseksual, psikososial dari hasil penelitiannya terhadap psikoanalisis Freud yang diperluas. Menurut Erikson, ego dan aspek psikologis adalah struktur kepribadian manusia yang relatif otonom. Lalu Freud mengemukakan gambaran manusia sebagai pribadi yang suram dan pesimistis, di mana sikap positif hanya sebagai penyamaran dari dimensi negatif. Lalu solusi yang ditawarkan Freud dalam memecahkan masalah, ia mengembangkan fenomena psikis kepada trauma awal yang terjadi pada masa lampau yang dialami seseorang pada masa anak. Lalu Freud memfokuskan teorinya berdasarkan daya-daya naluri infra psikis yang berada di dalam diri setiap orang. Lalu berkaitan dengan pengujian, teori Erikson adalah psikoanalis anak pria yang pertama, di mana teorinya teruji melalui kontak langsung dengan anak-anak, khusus lewat permainan atau seperti game. Sedangkan Freud tidak pernah secara langsung dan sistematis menangani atau mengobati anak kecil, sehingga teori yang berdasarkan data empiris yang diperolehnya sendiri. Itu saja dari penjelasan dari kelompok kami, kelompok 5. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.